Setelah kita melihat bagaimana cara mengimplementasikan taksonomi pada sesi 3, pada sesi 4 ini kita akan melihat bagaimana form taksonomi to the information management and governance. Nah, kita lihat dulu apa untuk tren yang saat ini atau fakta-fakta yang kita temui saat ini, di mana banyak perusahaan mengalami kerugian hingga 40 miliar US dollar atau 3,5% dari penjualan per tahun karena kurangnya efisiensi pada supply chain informasi. Nah, kemudian hampir 30% dari item data katalog yang digunakan oleh retailer dan manufaktur itu tidak benar. Nah, perbaikan terhadap tiap error itu menghabiskan biaya sekitar 60 sampai dengan 80 US dollar per item. Lalu, banyak perusahaan yang menghabiskan rata-rata 25 menit per SKU per tahun secara manual untuk membersihkan item informasi. Kita ambil ini dari A.T. Kearney sumbernya. Nah, kita lihat bagaimanakah implementasi atau pengertian manajemen dibandingkan dengan governance. Nah, manajemen itu adalah sebuah fungsi bisnis yang spesifik terhadap pengembangan, pengambilan kebijakan, ataupun rencana untuk meningkatkan value. Sedangkan governance itu adalah kegiatan yang berhubungan otoritas dan kontrol atau kendali terhadap manajemen. Ini menurut DMA's Dictionary versi 1.0. Nah, faktanya ada 69% perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai manajemen data yang baik. Di mana ketika kita melakukan survei yang dilakukan oleh Aberdeen's July Benchmark Report terkait dengan data management 2.0, Making Sense of the Unstructured Data tahun 2007, menyebutkan bahwa 69% perusahaan belum mempunyai kebijakan terhadap manajemen data yang baik. Nah, ini adalah terkait dengan manajemen informasi, di mana ini ada pada level governance, yaitu ada yang berisi terkait dengan prinsip, organisasi, dan siklus generik, di mana pada level governance ini ada corporate governance dan information governance, juga ada IT governance, di mana ini saling terkait, berhubungan. Nah, di bawah ini membawahi masing-masing sebuah level manajemen. Nah, manajemen nanti akhirnya akan membuat sebuah SOP yang sesuai dengan siklus generik masing-masing. Misalkan untuk corporate governance itu akan membuat sebuah SOP mengenai bisnis, lalu untuk information governance akan membuat sebuah SOP terkait dengan information, dan IT governance pasti akan membuat SOP terkait dengan teknologi. Nah, di mana ini juga memiliki saling keterkaitan, di mana bisnis itu akan menciptakan dan menggunakan informasi, dan informasi ini akan dikelola melalui sebuah teknologi. Nah, bagaimana framework manajemen data? Nah, menurut Data Management Body of Knowledge versi 3.0, untuk proses data governance itu terdiri dari 9 bagian. Dimulai dari data architectural management, data development, database operation management, data security management, reference and master data management, data warehouse and business intelligence, ada document and control management, metadata management, dan data quality management. Nah, sedangkan untuk elemen lingkungan, itu ada terkait dengan organization and culture, ada activities, ada deliverable, ada role and responsibilities, ada practice and technique, ada teknologi, di mana ini semua terkait dengan goals and principles. Ini adalah contoh sebuah struktur panduan manajemen data, di mana ini ada terkait dengan data management function, data governance, data architecture analysis design, lalu ada data security, data quality, reference and master data, lalu juga ada metadata, dan ini koneksinya ke environment terhadap dengan goal and principle, activities, deliverable, role and responsibilities, teknologi, practice and technique, dan organization and culture menurut Data Management of Body Knowledge versi 3.0. Lalu kita lihat di sini mengapa menggunakan framework untuk mengelola sebuah data information management. Nah, karena kan oleh struktur data yang kohesif untuk mengorganisasikan dokumen
atau Data Management Body of Knowledge. Ini adalah framework yang digunakan yang pertama, yaitu di AMR, di MBOK Guide. Lalu ada menggunakan dengan framework itu dapat mendefinisikan standar kebijakan serta mendefinisikan terkait dengan proses manajemen data, peran, dan deliverable secara konsisten. Nah, kemudian dengan adanya framework, yaitu akan tercipta sebuah panduan asesmen fungsi manajemen data dan strategi data suatu organisasi yang terkait dengan perkiraan dan inisiatif panduan untuk mengimplementasikan dan memperbaiki sebuah manajemen data.